Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota saya sendiri Muhammad Anas, NPM 19 18 720 30 16 dari Pendidikan Ekonomi 3B. Perkenalkan, nama saya Rindi Puji Kurniasari dari Prodi Pendidikan Ekonomi 3B. MPM saya yaitu 19 18 720 30 10. Saya dari kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita MS Junior, NPM 19 18 720 30 87 dari Ekonomi 3B. Saya di sini sebagai pembaca 2. Di sini saya akan membahas tentang masalah pembayaran internasional, kurs, dan teori daya beli. Pengertian pembayaran internasional. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang telah dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Cara pembayaran internasional dalam melakukan pembayaran transaksi ekonomi luar negeri dapat digunakan beberapa cara, yaitu yang pertama, cash atau secara langsung ataupun tunai, kedua, open account, ketiga, commercial bill exchange, keempat, letter of credit, kelima, private conversation. Valuta asing adalah mata uang dari negara lain, suatu mata uang yang ditukarkan dengan mata uang lainnya atau disebut dengan transaksi false foreign exchange atau forex, yaitu nilai mata uang yang dibandingkan dengan suatu mata uang lainnya. Sistem valuta asing yaitu sistem kurs tetap fixed exchange rate, yaitu suatu situasi bahwa nilai kurs mata uang dalam negeri ditetapkan beberapa besar nilainya oleh pemerintah negara tersebut. Fluktuasi pergerakan harga yang terjadi dalam kurs valuta asing akan direndam oleh pemerintah atau diintervensi. Yang kedua, sistem kurs bebas atau mengambang floating exchange rate, yaitu besarnya suatu nilai pertukaran kurs diserahkan kepada mekanisme pasar dengan syarat tanpa adanya campur tangan pemerintah. Forex adalah mata uang suatu negara yang dikeluarkan dan ditukarkan untuk dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di negara lain. Harga suatu mata uang yang akan ditukarkan dengan mata uang lain disebut kurs valuta asing. Kurs valuta asing ialah perbandingan nilai atau harga antara mata uang asing yang ditukarkan dengan nilai mata uang dalam negeri. Bila barang atau produk tersebut mempunyai harga murah, maka daya beli masyarakat terhadap barang juga akan meningkat. Hal ini berlaku seperti pada hukum permintaan. Keterkaitan antara meningkat dan menurunnya daya beli dapat dilihat dari banyaknya permintaan masyarakat terhadap produk tertentu karena pengaruh harga dan pendapatan. Jenis-jenis valuta asing. 1. Kurs jual. Harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin membeli mata uang asing. 2. Kurs beli. Harga yang diberikan oleh bank kepada seseorang yang ingin menukarkan mata uang asing. 3. Kurs tengah. Harga yang diberikan oleh bank antara kurs jual dan kurs beli. 3. Sistem kurs mengambang terkendali. Managed floating rate. Sistem ini merupakan gabungan dari dua sistem kurs tetap dan kurs bebas. Nilai kurs dapat bergerak secara bebas naik atau turun. Dirty floating atau mengambang kotor, suatu kondisi jika pemerintah secara langsung melakukan investasi dengan menjual atau membeli suatu valuta asing. Adapun cara bagaimana menghitungnya. Pada penjelasan ini ada soal, pada situasi wabah corona, Abdullah mendapatkan pekerjaan ke luar negeri, yaitu mencari berita seputar keadaan di negara Korea. Abdul mendapatkan biaya perjalanan dari kantornya sebesar 60 juta. Pada saat itu, nilai tukar yang berlaku pada negara Korea tersebut adalah kurs jual 10.000 per won dan
kurs beli 9.000 per won. Jadi perhitungannya adalah sebagai berikut. Pada saat penukaran uang rupiah ke won, kita menggunakan perhitungan yaitu menggunakan kurs jual. Jadi dalam bentuk won yaitu sebagai berikut. Jadi 60 juta dibagi 10.000 won, 10.000, jadi totalnya menjadi 6.000 won. Jadi 60 juta ditukarkan ke dalam bentuk won itu sebesar 6.000 won. Jadi Abdul memegang uang di Korea Selatan, Korea sebesar 6.000 won. Oke, pada saat di Korea Abdul menggunakan uangnya sebesar 4.000 won. Setelah itu kepulangannya di Jakarta, Abdul menukar sisa uangnya dengan rupiah. Dan saat itu kurs jual yang berlaku pada saat itu 11.000 per won itu untuk kurs jualnya, sedangkan untuk kurs belinya itu sebesar 9.500 per won. Jadi perhitungannya sisa uang Abdul 6.000 won waktu di Korea itu dikurangi saat kepulangannya yaitu 4.000 won. Jadi sisa uang Abdul sisa 2.000 won. Jadi untuk menukarkan won ke rupiah kita menggunakan kurs beli. Jadi perhitungannya kurs beli sisa uangnya yaitu 2.000 won dikali 9.500. Jadi sisa uang Abdul saat di Jakarta yaitu 19 juta. Oke, selanjutnya kita memasuki materi teori daya beli. Di sini atau disebut purchasing power. Daya beli adalah kemampuan seseorang dalam mengonsumsi produk. Hal tersebut dapat dilihat dari situs orang tersebut, misal pekerjaan, penghasilan, dan sebagainya. Kemampuan daya beli digambarkan melalui pengeluaran kapital real. Oke, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tingkat pendapatan. Dengan pendapatan di sini yang dimaksud adalah pendapatan merupakan suatu balasan dari seseorang atas tenaga atau pikiran yang telah disumbangkan, biasanya berupa upah atau gaji. Makin tinggi pendapatan seseorang, maka makin tinggi pula daya belinya. Dan semakin beraneka ragam kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan begitu pula sebaliknya, maksudnya jika tingkat pendapatannya rendah, maka tingkat daya belinya itu juga semakin rendah. Dan untuk membeli harus membeli dengan seperlunya atau yang dibutuhkan saja. Dan selanjutnya yang kedua ada tingkat pendidikan. Di sini adalah makin tinggi pendidikan seseorang, maka makin tinggi pula kebutuhan yang harus dipenuhinya. Contohnya, seorang sarjana lebih membutuhkan komputer dibanding seseorang yang lulusan sekolah dasar. Di sini maksudnya tingkat pendidikan. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikannya, jadi semakin banyak biaya yang diperlukan. Selanjutnya tingkat kebutuhan. Ya, ini kebutuhan setiap orang kan berbeda-beda. Jadi setiap seseorang yang di kota daya belinya akan lebih tinggi yang di desa, karena di kota itu kayak barang-barang yang dijualnya itu lebih mahal dibandingkan di desa-desa.
Jadi tingkat kebutuhan seseorang itu berbeda-beda dari yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat, ini ada kebiasaan masyarakat. Di sini adalah di zaman yang serba modern akan muncul kecenderungan konsumerisme di dalam masyarakat. Penerapan pola hidup komunis, yaitu dengan membeli barang B dan jasa yang benar-benar dibutuhkan, maka secara tidak langsung telah meningkatkan kesejahteraan hidup. Untuk harga yang keempat, ini ada kebiasaan masyarakat, yaitu di zaman yang serba modern muncul kecenderungan konsumerisme di dalam masyarakat. Untuk menerapkan untuk hidup yang ekonomis, yaitu masyarakat harus dengan membeli barang dan jasa yang benar-benar dibutuhkan, maka secara tidak langsung mereka meningkatkan kesejahteraan hidup. Selanjutnya ada ini yang terakhir, nomor 5, ada harga barang, yaitu jika harga barang naik maka daya beli konsumen cenderung menurun, sedangkan jika harga barang dan jasa yang turun maka daya beli konsumen akan naik. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan. Barang-barang yang baru menjadi mode dalam masyarakat biasanya akan laku keras di pasaran, sehingga konsumen bertambah. Dengan demikian, mode dapat mempengaruhi konsumen. Itu tadi pembahasan dari kelompok kami tentang masalah pembayaran internasional, kurs dan teori daya beli. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.